Swastiastu. Selamat malam saya ucapkan kepada Ibu dosen Nimade Sunarsih selaku pengempu mata kuliah akuntansi forensik. Di sini saya akan membawakan video presentasi dengan judul Follow the Money. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya. Saya Noptia Triwardana Kanaka, absen 35, dan teman saya Okta Verina Kusnawafi, absen 36. Untuk materi yang pertama yaitu follow the money. Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Follow the money dilandasi gagasan yang sederhana, namun teknik audit investigasi ini sangat ampuh. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur seputar follow the money mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan manusia, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan tindak pidana. Tetapi juga pencucian uangnya sendiri adalah tindak pidana. Uang sangat liquid dan mudah mengalir. Hal tersebut menyebabkan follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun, mata uang kejahatan atau current crime bukanlah uang semata. Mengetahui currency crime akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money. Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konsep ini, anti pencucian uang, pelaku, dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada giliran sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya. Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas jurisdiksi dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Okta Verina Kusnawafi. Untuk mengatasi hal itu, Financial Action Task Force on Money Laundering telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan Revised 14 Recommendation dan 9 Special Recommendation. Antara lain mengenai perluasan pihak pelapor yang mencakup pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerjasama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi. Selanjutnya, audit investigatif dengan penelusuran jejak keuangan.
Uang sangat cair atau liquid, mudah mengalir. Itulah sebabnya follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun mata uang kejahatan atau currency of crime bukanlah uang yang semata-mata. Mengetahui currency of crime akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money, kriminalisasi dari pencucian uang, pola perilaku kejahatan dengan menjauhkan uang dari pelaku dan perbuatannya dilakukan melalui cara yang pertama placement, yang kedua layering, yang ketiga integration. Tindak pidana ini dengan tegas diperlakukan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Follow the money dan data mining teknik investigasi sebenarnya sangat sederhana. Kesulitannya adalah datanya yang sangat banyak dalam hitungan terabyte. Kita tidak bisa mulai dengan pelakunya. Yang ingin kita lihat justru adanya pola-pola arus dana yang menuju ke suatu tempat atau yang memberi indikasi tentang pelaku atau otak kejahatan. Mata uang kejahatan, ciri dari penggunaan currency of crime yang bukan berupa uang adalah adanya izin-izin atau lisensi untuk akses ke sumber-sumber daya alam yang umumnya dialokasikan kepada keluarga dan kerabat sang diktator. Dalam hal ini, currency of crime bisa berupa intan berlian, minyak bumi, pasir laut, kayu bundar, atau logs, ganja, dan lain sebagainya. Di sini ada dua arus yang bisa diikuti investigator, yakni arus dana dan arus fisik barang. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.